Pernah nggak sih Sobat Bion kebingungan tentang perkabelan, terus jaringan, dan tentang koneksi internet dan gimana sih caranya mereka tuh terhubung sama perangkat kamu? Pas banget nih di Bioni kali ini kita akan bahas dunia teknologi informasi. Jadi semuanya tadi tentang perkabelan, tentang koneksi internet akan kita bahas. Penasaran? Kalau penasaran, tunggu ya, kita saksikan setelah video yang satu ini. Saya Tommy Kurniawan, anggota DPR RI Komisi 6. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM bahwa di Indonesia ini terdapat 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ke-64 juta UMKM tersebut belum terdata dengan baik di e-commerce maupun di pemesanan makanan secara online. Salah satu cita-cita saya adalah mengimplementasikan sebuah single data system yang baik, tentunya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Saya sebagai anggota DPR dan juga seorang pengusaha, saat ini saya sedang membuat startup yang berkaitan dengan UMKM dan juga makanan. Semangat ini memberdayakan dan juga membina masyarakat luas ini sesuai dengan hal yang dijunjung tinggi oleh BINUS sebagai lembaga pendidikan. Nah, tentunya saya juga berharap dapat berkontribusi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya bagi UMKM di Indonesia. Keleluasaan dalam mengatur waktu itulah menjadi alasan utama saya kenapa saya memilih BINUS Online Learning. Di tengah kesibukan saya sebagai anggota DPR, saya tetap masih bisa mengikuti pelajaran dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Saya juga nggak mengorbankan waktu saya bersama dengan keluarga. Ilmu yang saya miliki itu juga memungkinkan saya bisa memberikan inovasi, memberikan ide-ide yang baik, tentunya yang berguna bagi masyarakat luas. Dalam ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan ini, saya semakin antusias dan juga saya percaya diri bahwa saya dapat membantu UMKM yang ada di Indonesia. Ketika implementasi single data system itu terjadi, maka di saat kondisi seperti ini, mereka UMKM akan mendapatkan bantuan secara efektif dan juga tepat sasaran. BINUS Online is a fully online undergraduate program offered by BINUS University. Through distance learning method, BINUS Online is designed for graduates of senior or vocational high school and diploma to pursue their dream of obtaining a bachelor's degree with flexible class schedules that do not interfere with their work. BINUS Online is available in various regions in Indonesia. You can access learning resources such as digital library, multimedia-equipped classrooms by visiting BINUS University Learning Centers located throughout Indonesia. BINUS Online adopts learning management systems technology, which we call BINUS Maya, to support the learning process. BINUS Maya facilitates lecturers and students in accessing a variety of high-quality learning content, as well as all learning information such as class schedules, course materials, discussion forums, and practice questions. In addition to learning technology, BINUS Online provides various learning materials such as lecture notes, presentation slides, videos, ebooks, and augmented reality. Lecturers and students can also obtain a variety of enrichment materials through the library websites such as ebooks, scientific articles, multimedia, and final projects. Learning is conducted using asynchronous and synchronous method. Asynchronously, learning between lecturers and students is conducted through discussion forums. Synchronously, learning is conducted through video conferencing. Lecturers will deliver the material interactively by utilizing the latest technology. The readiness of this online learning implementation received a 5-star award from Kiastar for the online learning category. Instructors at BINUS Online are not only academics, but also practitioners with experience in their fields,
so that students can gain knowledge of their theory and practice in the industry. During the lecture, students also gain additional knowledge through industrial sharing and international experience sessions directly delivered by various practitioners and academics from both within and outside the country. BINUS Online is committed to providing access and opportunities for students to improve their skills and knowledge relevant to the industry needs. Through the BINUS Career and BINUS Online Graduate Attribute programs, BINUS Online has collaborated with many partners to provide a wider job market for students. BINUS Online not only offers quality higher education, but also opportunities for your career advancement. Nah, mana tadi yang penasaran? Kita bahas nih di episode kali ini. Ada informasi tentang networking essentials, yaitu pengetahuan dasarnya tentang tadi tuh kabel, terus jaringan, gimana caranya mereka terhubung, terkoneksi, dan juga gimana caranya bikin koneksi internet. Dan yang kedua, ada juga tentang web server dan internet arsitektur. Bukan arsitek, tapi itu belajar tentang struktur-struktur dari hal-hal tersebut. Jadi, buat yang penasaran kita langsung tonton aja yuk lewat penjelasan yang satu ini. Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Yanto Setiawan. Sesi ketiga ini kita akan membawa kita lebih dalam ke dalam elemen-elemen penting dari jaringan komputer. Sebuah komponen yang krusial dalam teknologi web. Tanpa jaringan tidak ada internet, dan tanpa internet aplikasi web tidak akan dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia. Pada sesi ini, kita akan mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana jaringan memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Network Interface Card atau NIC adalah komponen penting yang memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan nirkabel. NIC bertanggung jawab untuk mengkonversi data menjadi format yang sesuai untuk ditransmisi melalui jaringan dan memfasilitasi pengiriman serta penerimaan paket data. NIC biasanya terhubung ke motherboard komputer dan menyediakan port Ethernet atau kemampuan nirkabel untuk koneksi jaringan. Dengan memahami peran NIC, kita dapat lebih memahami bagaimana jaringan bekerja di tingkat perangkat keras. Penyedia layanan internet atau ISP adalah organisasi yang menyediakan akses ke internet, menghubungkan pelanggan mereka ke infrastruktur internet yang lebih luas. ISP memainkan peranan penting dalam memungkinkan kita untuk menjelajah, streaming, dan berkomunikasi secara online. Router, di sisi lain, adalah perangkat yang mengarahkan lalu lintas data antara berbagai jaringan. Mereka berfungsi seperti pusat distribusi surat, memastikan bahwa setiap paket data mencapai tujuan yang benar dengan rute yang paling efisien. Dengan pemahaman tentang ISP dan router, Anda dapat lebih baik mengelola dan mengoptimalkan koneksi internet Anda. Alamat IP adalah pengenal yang unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Fungsi alamat IP mirip dengan alamat rumah, yaitu mengarahkan data ke tujuan yang benar. IP versi 4 menggunakan alamat 32 bit, sementara IP versi 6 yang diperkenalkan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah perangkat yang terhubung ke internet menggunakan alamat 128 bit, menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar. DNS atau Domain Name System memainkan peranan penting dalam memetakan URL yang dapat dibaca manusia ke alamat IP ini, memudahkan pengguna untuk mengakses situs web dan layanan yang online. Untuk memahami materi ini dengan lebih baik, ada lecture note yang dapat dipelajari. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri. Saya dari mahasiswa BINUS Online Sistem Informasi, dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di BINUS Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu, yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi,
manajemen waktu, pembagian waktu karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai gitu. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di Binus Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus, dan juga semoga Binus Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Yanto Setiawan. Selamat datang kembali di sesi keempat dari materi kita ini. Dalam sesi ini kita akan mendalami konsep dasar web server dan arsitektur internet. Dua komponen yang penting yang memungkinkan aplikasi web berfungsi dengan baik. Web server bertindak sebagai tulang punggung dari semua aplikasi web, memproses permintaan dari klien dan menyediakan data yang diminta. Selain itu, kita akan melihat bagaimana arsitektur internet termasuk DNS dan URL memungkinkan kita untuk mengakses situs web dari seluruh dunia. Server adalah komputer yang kuat yang dirancang untuk menangani banyak permintaan secara bersamaan. Server ini menjalankan perangkat lunak khusus yang memproses permintaan dari klien seperti mengirim halaman web, menjalankan aplikasi, dan mengelola database. Fungsi server dalam arsitektur internet mirip dengan pelayan di restoran yang menerima pesanan dari pelanggan dan memenuhi permintaan tersebut. Server dapat melayani berbagai tujuan, termasuk hosting web, manajemen basis data, dan banyak lagi. Pada dasarnya, server tidak hanya sekedar komputer, tetapi komputer yang dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk kinerja tinggi dan keandalan. Ini termasuk prosesor yang lebih cepat, memori yang lebih besar, dan kemampuan untuk menangani banyak koneksi klien secara bersamaan. Tanpa server, tidak ada situs web atau aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna, menjadikan server sebagai komponen kritikal dalam teknologi web. Internet adalah jaringan global yang terdiri dari banyak jaringan yang lebih kecil yang terhubung melalui serangkaian protokol dan perangkat keras yang kompleks. Arsitektur internet mencakup berbagai komponen termasuk ISP, Internet Service Provider, router, dan DNS, Domain Name System. Dan semuanya bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa data dapat dikirim dan diterima oleh perangkat di seluruh dunia. ISP menyediakan akses ke internet untuk pengguna, menghubungkan mereka ke jaringan yang lebih luas. Router mengelola lalu lintas data, mengarahkan paket data ke tujuan yang benar. DNS berfungsi sebagai buku telepon internet, menerjemahkan nama domain yang dapat dibaca manusia menjadi alamat IP yang digunakan oleh komputer untuk menemukan server tertentu. Memahami arsitektur ini penting untuk mengelola dan mengoptimalkan aplikasi web agar dapat diakses secara global. DNS atau Domain Name System adalah salah satu komponen kunci dalam arsitektur internet. Ini memungkinkan pengguna menggunakan nama domain yang mudah diingat seperti www.google.com. Alih-alih harus mengingat alamat IP numerik yang panjang, DNS bekerja dengan memetakan nama domain ini ke alamat IP yang sesuai, sehingga komputer dapat menemukan dan mengakses server yang benar. URL atau Uniform Resource Locator adalah alamat yang digunakan untuk mengakses sumber daya di internet. URL menggabungkan informasi tentang protokol yang digunakan seperti HTTP atau HTTPS, nama domain, dan jalur ke sumber daya tertentu di server. Dengan memahami bagaimana DNS dan URL bekerja bersama, Anda dapat lebih baik mengelola dan mengamankan situs web Anda, serta memastikan bahwa pengguna dapat mengakses konten Anda dengan mudah. Untuk memahami materi ini dengan lebih baik, ada lecture note yang dapat dipelajari. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Gimana nih Sobat Bion? Udah makin ngerti atau malah makin jelimet nih kayak kabel-kabelan tadi diomongin? Semoga makin ngerti, makin paham, dan buat kamu yang mungkin bekerja di industrinya bisa menerapkan ya ilmu yang tadi di kehidupan sehari-hari. Gak usah pusing-pusing, daripada pusing kita saksikan dulu aja yuk informasi seputar update-nya Binus Online.
Oke Sobat Bion, segitu dulu informasinya hari ini. Jangan lupa untuk saksikan Bionik di YouTube channelnya Binus TV supaya kamu dapat berbagai macam informasi dan juga edukasi yang menarik lainnya. Saksikan terus jam 1 siang cuman di Binus TV channel. Kalau gitu Diandra pamit, sampai jumpa di episode Bionik selanjutnya.